Memang seindah-indah orang, katanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, seindah-indah manusia adalah, seberuntung-beruntung manusia adalah orang yang kalau dia mati, mati pula dosa-dosanya. Artinya dia nggak punya dosa sama manusia, sama orang lain dia nggak punya dosa gitu. Jadi dia mati udah nggak ada dosanya lagi sama orang gitu kan. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang udah nggak ada, tapi dosanya sama orang masih terus aja berjalan. Dosanya dia pernah nyakitin orang, dosanya dia pernah menguasai hak warisnya orang, dosanya dia pernah nipu orang, dosanya dia pernah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi balikin tuh, dibalikin. Ini yang repot nih ya. Nih saya kasih tahu, yang repot nih kan, ada nih kayaknya nih ya, yang pernah ngambil bakwan 5 ngakunya 3 di kantin sekolah zaman SMA, zaman SMP, SMA nih kayaknya. Pernah Ustazah zaman SD belum balik. Ya zaman SD masih belum balik. Tapi kalau zaman SMP, SMA nih kadang-kadang nih masukin gitu kan. Pisang goreng 5 ngakunya 3. Habis itu terus bakwan 6 ngakunya 4 gitu kan. Ada yang pernah begitu? Ayo loh, selamat mencari tahu. Selamat balikin duit. Ya, selamat balikin duit. Balikinnya nggak pisang goreng Ustazah, enggak, duit. Duitnya yang kamu balikin tuh. Ustazah orangnya udah meninggal, repot, makanya repot banget. Kamu mesti kasihin ke ahli warisnya teman-teman. Repot urusan sama barangnya orang nih, repot banget. Udah makanya kita ini hidup nih memang mesti hati-hati banget sama hal yang kayak beginian nih. Kalau ada hal yang kamu perlu hati-hati, inilah yang harus kamu hati-hatiin teman-teman. Barang haram jangan sampai kita kuasain hak miliknya orang lain. Insya Allah. Jadi hati-hati sama taubat-taubat yang cuma sekedar dari lisan tanpa mengamalkan syarat-syaratnya taubat. Sekurangnya syaratnya taubatnya itu adalah dengan sungguh-sungguh di dalam hatimu, antara kamu sama Allah SWT, nangis minta ampun sama Allah SWT. Saya kasih tahu ya teman-teman, saya pernah ada di masa dimana saya bertaubat dari dosa, udah nih taubat benar-benar, nangis sama Allah SWT untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tapi beberapa bulan kemudian kembali melakukannya gitu. Wah ternyata kok saya kerjain lagi ya gitu kan. Udah tuh saya nangis lagi sama Allah. Saya minta lagi, Allah tarik tangan saya, Allah jangan biarkan. Ya Allah ampuni segala dosa ya Allah. Saya janji gak lagi ngerjain ya Allah. Saya janji gak lagi ngerjain ya Allah. Saya janji gak lagi ngerjain. Ngerjain lagi gitu. Saya kemudian jadi mikir gitu kan, apa hikmahnya ya? Saya udah taubat, saya udah nangis, saya udah sungguh-sungguh, saya udah nyesel, tapi kok ngerjain lagi gitu? Apa hikmahnya Allah bikin saya kayak gitu? Ini mungkin juga pernah kamu alami teman-teman, makanya saya sampaikan kepadamu. Ini saya rasa apa nih namanya ya, istilahnya relate ya sama kita semuanya nih ya. Kamu mungkin juga pernah pada titik seperti itu. Kamu berdosa, kamu merasa berbuat dosa, kamu bertaubat pada Allah SWT dengan linangan air mata. Saya harap semuanya pernah mengerjakan itu gitu. Saya jangan sampai ada di antaramu kamu kerjain dosa, kamu biarin aja, tanpa pernah sungguh-sungguh kamu taubatin pada Allah SWT. Ini saya ceritain, yang udah ditaubatin aja balik lagi loh. Udah ditaubatin, udah sungguh-sungguh nangis sama Allah, ya Allah jangan ya Allah, saya takut ya Allah, ya Allah saya bertobat
bertaubat kepadamu, ampuni dosa-dosa saya ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Dengan linangan air mata saya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, ya Allah, saya janji gak akan lagi mengerjakannya ya Allah, saya janji gak akan lagi mengerjakannya. Berbulan kemudian kembali melakukannya. Sampai kemudian saya ngerti bahwa ketika kita bertaubat, kita tuh seringkali betul memang persyaratan-persyaratan taubat tuh kita penuhi, tapi ada satu yang kita lupa. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan menghindarkanmu dari bahaya, nggak ada kekuatan mendatangkan kepadamu kebaikan kecuali semua dari Allah. Saya jadinya ngerasa bahwa ucapan saya, ya Allah, saya janji nggak akan melakukannya. Itu saya pikir-pikir lagi adalah ada semacam dari diri saya ya, ada semacam kesombongan bahwa kita bisa meninggalkannya. Karenanya saya ganti dengan linangan air mata. Saya memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya tidak dapat meninggalkannya kecuali jika Engkau menyelamatkan saya darinya. Karenanya saya mohon padamu, ya Allah, selamatkan saya dari dosa yang ini dan selamatkan saya pula dari dosa-dosa yang lainnya, ya Allah. Bebaskan saya ya Allah dari apapun yang dapat membuatmu murka pada saya ya Allah. Selamatkan saya ya Allah, selamatkan saya. Selamatkan saya. Tarik jalan saya menujumu ya Allah. Jangan biarkan saya dikuasai hawa nafsu untuk terus-terusan mengerjakan dosa ini ya Allah. Saya mohon padamu. Habis itu saya bilang, ya Allah, syafaatkan Nabi Muhammad untuk saya. Bukankah Nabi Muhammad dari dulu selalu memohonkan ampunan bagi umatnya? Saya mohon padamu ya Allah, ampunan yang kau berikan kepada Nabi Muhammad. Indahnya doa-doa permohonan ampunan Nabi Muhammad kepada umatnya, untuk umatnya kepadamu ya Allah. Jadikan saya salah satu yang mendapatkannya. Subhanallah. Saya merasa kemudian mudah-mudahan seterusnya Allah bebaskan dari dosa-dosa itu. Cobain. Taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh. Kalau Allah mau nyiksa kita dari dosa, kita nggak ada yang selamat, teman-teman. Nggak ada yang selamat. Itu tadi ya, yang sudah taubat aja bisa balik lagi. Yang udah taubat pun belum tentu diterima. Tapi memang ciri terdekatnya taubat diterima adalah kamu dikasih hidayah, inayah Allah untuk meninggalkan dosa tersebut. Jadi gampang ninggalinnya gitu. Jadi tambah dekat sama kebaikan gitu. Itu ciri Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatmu itu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa minha an yukthirul ma'asi wa yusir 'alaiha. Salah satu dari tertipunya ahli maksiat adalah dia banyak dosanya nih, banyak dosanya. Wa yusir 'alaiha, terus-terusan ngerjain dosa. Wa yuqassir fil wajibat, dan dia juga ngerjain yang wajib-wajib aja gitu. Udahlah, dia cuma ngerjain sholat tuh yang wajib-wajib aja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kagak ada duha, nggak ada tahajud, nggak ada witir, nggak ada qobliyah ba'diyah, nggak ada dah. Yang wajib-wajibnya doang. Tsumma yahtaju li nafsihi bil qadar. Udahlah, dia ngerjain banyak dosa, yang wajib-wajibnya aja, yang kewajiban yang dia kerjain, dia tuh kalau dibilang
ya saya emang ngerjain dosa, tapi ini tuh udah ditetepin sama Allah, ada takdirnya Allah. Saya tuh nggak bisa ninggalin dosa nih kalau nggak ditetepin sama Allah. Berarti saya kalau ngerjain dosa juga dari takdirnya Allah, gimana juga. Ini yang kayak beginian nih, kamu kalau jadi orang tua gitu kan, terus dia bilang, ya biar gimana juga mah, saya emang salah mah, tapi lebih salahan mama kenapa ngelahirin saya. Itu kamu pengen apain tuh anak? Mau kamu masukin lagi ke perut kan rasanya. Wa annahu la ikhtiyara lahu wa la qudrah ala tarki ma qad kutib alaih. Dan dia tuh ngerasa dia nggak punya pilihan gitu, dia nggak punya kuasa apa-apa buat ninggalin sesuatu yang udah ditetepin sama Allah. Lah habis gimana ya? Nih Allah nih udah tetepin saya emang jadi tukang mabok, ya udah deh gitu. Dia dalilnya ini adalah sebuah takdir gitu. Jadi dia nih ya ngeliatin laki-laki dengan pandangan syahwat. Kamu kok ngeliatin laki-laki? Habis sih gimana ya, matanya tuh emang kayak ke situ gitu. Kayak ini kan udah ditetepin sama Allah kan, kita udah dikasih mata sama Allah, ya enggak? Terus dikasih nih cowok ganteng lewat depan kita, ya kamu bazir kalau kita ngeliat. Terus juga kan emang takdir nih, nggak ada yang kebetulan loh. Ininya dia yang lewat di sini kan emang udah takdirnya kan. Berarti ya udah emang takdir nih kita hari ini ngelihat dia gitu. Ganteng banget ya. Astagfirullah. Itu mayataju li nafsi bil qadar wa annahu la ikhtiyara lahu wa la qudrah ala tarki ma qad kutiba alaih wa hadha ghururun 'azim. Dan ini adalah tertipu yang sangat besar. Wal qail bihi mubtadi'. Orang yang berkata yang seperti ini adalah pelaku bid'ah. Nih kamu nih yang suka bilang-bilangin ini itu bid'ah, baca tahlil bid'ah, baca maulid bid'ah. Pelaku bid'ah yang sebenarnya adalah Imamul Haddad. Menurut Imamul Haddad bilang, pelaku bid'ah yang sebenarnya adalah ngerjain dosa kemudian beralasan bahwa ini adalah takdir Allah buat saya. Kamu ngerjain bid'ah. Omongan kamu tuh bid'ah. Omongan yang sebenarnya mestinya yang kayak gimana Ustazah? Yang diajarin Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau datang dengan bergunung-gunung kenikmatan padaku. Maafkan aku yang datang padamu dengan bergunung-gunung dosa. Faghfirli, ampunilah dosaku ya Allah. Tak ada yang dapat mengampuninya kecuali Engkau. Itu baru benar. Segitunya Nabi Muhammad loh yang ngomong. Yang gak punya dosa loh yang ngomong. Kayak gitu mestinya, itu ucapan baru sunnah. Nah kalau kamu ngerjain dosa kemudian kamu bilang abisnya gimana ya, saya kan gak bisa tuh ngindarin, emang saya tuh orangnya kayak beginian nih, saya tuh gak kuat ninggalinnya, ya abis gimana, udah takdirnya Allah, Allah loh yang bikin loh, Allah loh. Kan saya punya hati kan juga dari Allah, saya punya abisnya ya. Kalau pacaran itu haram, kenapa Allah kasih di dalam dada saya cinta yang begitu besar kepada orang tersebut? Kamu udah dikasih tahu yang namanya zina haram-haram, namanya pacaran haram-haram. Kemudian kamu berdalih dengan alasan bahwa rasa itu begitu besar dalam hati saya tidak mampu untuk menguasainya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ucapan yang kayak beginian namanya itu kamu tahu tuh, ucapan ngada-ngada. Ya, ini adalah orang yang ngada-ngada namanya nih. Itu bid'ah tuh kan ngada-ngada tuh. Mubtadi' walaysa min ahli sunnah. Bukan ngerjain ucapannya orang-orang yang mengikuti sunnah. Itu tadi, kalau mau mengikuti sunnah
Ucapannya adalah ucapannya baginda Nabi Muhammad alaihi salam. Jangankan urusan dosa. Ini saya kasih tahu teman-teman. Jangankan urusan dosa ya, yang memang kita yang punya ikhtiar buat milih. Betul nggak? Nih ya, ada pandangan haram, ada tontonan haram, ada pemandangan haram. Kamu punya pilihan nggak untuk nutup mata? Punya. Kamu punya pilihan nggak buat tutup televisi atau tutup HP kamu? Punya. Kamu punya. Segitunya aja. Ada orang-orang yang berdalil dengan takdir. Padahal kan jelas-jelasan ada ikhtiar kamu di dalamnya, teman-teman. Sayyidina Ibrahim Al-Khalil. Saya kasih tahu. Sayyidina Ibrahim, Nabiullah Ibrahim Al-Khalil, alaihi ridwanullah, sangat faham bahwa sakit dari Allah, sehat dari Allah. Sakit dari Allah, sembuh dari Allah. Sakit datangnya dari, sembuh datangnya dari Allah. Segitunya Nabi Ibrahim dalam salah satu ayat dalam Al-Quran Allah ceritakan, beliau mengucapkan ucapan beliau, fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Padahal sakit dari Allah, sembuh dari Allah. Tapi adabnya Nabi Allah Ibrahim, beliau menisbatkan yang jelek-jelek pada dirinya, menisbatkan yang bagus-bagus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kan? Sehingga sekalian saya bilang, Ustazah tunggu dulu, yang tadi nih Ustazah bilang nih, ternyata kalau belum nyerahin semuanya sama Allah, balik lagi ngerjain. Berarti kan emang dosa itu juga dari Allah. Betul teman-teman. Mengerjakan dosa pada akhirnya adalah takdir Allah. Memberikan ampunan dan memberikan padamu hidayah untuk berhenti mengerjakan dosa, pada akhirnya juga takdir Allah. Tapi yang baik itu adalah seperti yang saya contohkan di awal. Saya menisbatkan dosa pada diri saya. Dan saya menisbatkan berhentinya dari dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang adab, itu yang benar. Ya Allah, saya ngerjain dosa, ya Allah. Gak ada yang bisa memberhentikannya kecuali Engkau. Maka berhentikan saya dari dosa, ya Allah. Saya bertaubat padamu, ya Allah. Saya nyesel, ya Allah, saya nyesel. Tapi nggak ada yang bisa berhentiin saya kecuali Engkau, ya Allah. Hentikan saya dari segala dosa. Tarik saya ke jalan-Mu. Ampuni saya, ya Allah, dari segala dosa-dosa saya, ya Allah. Itu baru benar. Yang salah yang gimana tadi? Ya saya ngerjain dosa kan juga takdirnya Allah. Berarti kalau nanti Allah takdirin saya buat taubat, ya bakalan taubat juga. Ya udah, jangan salahin siapa-siapa kalau kemudian kamu mati sebelum Allah anugerahkan padamu taubat. Mau apa kamu? Gitu kan? Nanti di akhirat pas dimasukin ke dalam neraka, kamu bisa bilang, ya mau gimana lagi, takdirnya Allah. Pas kamu di dalam kuburan disiksa sama malaikat, ya habis mau gimana lagi, takdirnya emang kayak begini, ya bisa kamu kayak begitu? Kan enggak. Jadi mari kita nisbatkan yang buruk-buruk kepada diri kita dan kita nisbatkan yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa nisbatkan, paham ya? Apa sih itu? Kita gantungkan yang jelek-jelek tuh dari kita, bukan gantungkan ya. Yang jelek-jelek tuh dari kita gitu. Yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya, mudah-mudahan kita semuanya jadi ahli-ahli sunnah. Jadi orang-orang yang ngerti adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar